Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fajar Fahmi dengan NIM E1E1221051. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini materi yang akan saya bahas itu mengenai Python inheritance atau Python pewarisan. Nah, di mana tugasnya itu membuat sebuah contoh soal mengenai Python inheritance. Jadi di sini saya sudah buat flowchart untuk Python inheritance-nya. Lalu di sini ada penjelasan singkat mengenai Python eh, inheritance atau pewarisan objek. Nah, lalu di sini tuh penjelasan itu contoh sederhana penerapan pewarisan objek untuk mempermudah pemahaman. Mari kita buat contoh kasus sederhana yang akan kita selesaikan dengan konsep pewarisan. Nah, di sini yang pertama itu kita disuruh membuat 3 buah objek, yakni orang, pelajar, pekerja. Nah, di sini saya sudah membuat 3 objek juga itu, yakni tumbuhan, sayur, dan buah. Lalu masing-masing dari 3 objek tersebut memiliki beberapa sifat dan perilaku yang sama. Misalkan itu nama, asal, dan kemampuan memperkenalkan diri. Nah, di sini juga saya sudah memiliki sifat dan perilaku yang sama. Di sini sifat dan perilakunya itu kita sebut sini ada atribut, ada fungsi. Nah, masing-masing punya atribut dan fungsi. Lalu kan tapi itu sebagian objek tetap memiliki ciri khasnya masing-masing. Misalkan, nah, eh, objek belajar itu memiliki atribut sekolah dan objek pekerja itu memiliki atribut tempat kerja. Nah, di sini sama juga. Di sini sayur dan buah itu punya objek atributnya tersendiri. Misalnya sini dia itu punya manfaat, punya nutrisi ya. Mereka punya objeknya masing-masing, objek ciri khasnya. Nah, lalu langkah selanjutnya itu cari hubungan pewarisan antar ketiganya. Untuk menyelesaikan kasus di atas itu kita perlu menarik sebuah premis bahwa ketiganya memiliki hubungan waris. Nah, lalu seperti apa hubungannya tersebut itu? Hubungannya itu adalah objek pelajar sebenarnya adalah objek orang juga. Hanya saja objek pelajar memiliki atribut tambahan yang tidak dimiliki oleh objek orang. Nah, jadi contohnya di sini objek pelajarnya itu kita anggap sini sayur. Objek sayur ini itu adalah objek tumbuhan. Nah, sayur itu tumbuhan juga. Nah, akan tetapi sayur itu memiliki atribut yang tidak dimiliki oleh tumbuhan. Jadi itu yang membedakan antara keduanya. Nah, begitu pula objek pekerja, ia sebenarnya adalah objek orang juga, hanya saja ia memiliki atribut tambahan yang tidak dimiliki oleh orang. Nah, buah juga memiliki objek tambahan, yakni yang ini, nutrisi, yang tidak dimiliki oleh tumbuhan. Lalu, setelah mengetahui gambaran hubungan waras antar ketiga kelas tersebut, eh, kita bisa simpulkan bahwa objek pelajar dan objek pekerja adalah turunan dari objek orang. Setelah berhasil menentukan mana objek induk dan mana objek turunan, mari kita tuangkan hal tersebut dalam kode program. Nah, jadi maksudnya, di sini sudah kita tahu bahwa sayur dan buah itu punya atribut tambahan yang tidak dimiliki oleh tumbuhan. Nah, jadi otomatis bisa katakan sayur dan buah itu turunan dari tumbuhan. Jadi ini objek induk dan ini objek turunan. Oke, kita lanjut. Jadi eh, membuat objek induk atau parents. Nah, ini tumbuhan. Untuk membuat objek induk pada Python caranya sama dengan cara membuat objek biasa karena pada dasarnya semua objek pada Python bisa menjadi objek induk dari objek turunan lainnya. Mari kita buat objek orang yang seperti skenario yang telah kita bahas pada bagian sebelumnya. Kelas orang. Nah, def in it, self, nama asal. Nah, jadi misal sini kita langsung saja ke programnya. Bikin save. Nah, misal di sini bagian objek tumbuhan itu di sini misal kita hapus ini, kita buat dari awal. Nah, misal kelas tumbuhan 2, sini langsung kita buat saja kelas tumbuhannya. Lalu di dalamnya itu kita buat sebuah def atau fungsinya itu menggunakan init. Nah, init itu. Lalu yang dalamnya itu paskan ini pas hanya untuk konten yang kosong. Tapi di sini kita punya konten. Nah, dari tabelnya tadi itu ada nama,
ada jenis dan ada kegunaan. Misal, kita buat dulu itu self nama sama dengan nama, lalu self jenis sama dengan jenis. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam parameternya. Kita masukkan parameternya itu nama, jenis. Lalu setelah kita buat parameternya, selanjutnya itu kita buat def untuk fungsi. Nah, fungsi dari tumbuhan, dari kelas tumbuhan. Nah, fungsi yang tadi yang saya buat itu kegunaan. Jadi misal def kegunaan, oke, nah, dalam kurung. Untuk bagian sini itu kita hanya panggil parameter self. Lanjut, di bawah itu misal kita print kurung f di misalkan nama tumbuhan adalah ketik ini, baru kita sebut parameternya self nama. Nah, lalu kita lanjut kalimatnya dan memiliki jenis. Nah, kita sebut lagi parameter keduanya self jenis. Nah, setelah kita buat ini, kita coba print. Nah, jadi sini ada penjelasan dulu. Itu objek di atas sangat sederhana. Ia hanya memiliki dua atribut, yakni nama dan asal. Nah, di sini kita punya nama dan jenis. Nah, serta memiliki satu buah perilaku, yaitu perkenalan. Nah, di sini saya itu kegunaan. Nah, kita bisa membuat is-test dari kelasnya orang seperti biasanya. Ini Andi sama dengan orang, Andi Surabaya. Di sini Andi itu sebagai parameter dari nama. Lalu Surabaya itu sebagai parameter dari asal. Nah, lalu dia menggunakan pemanggilan dari fungsi Andi dot perkenalan. Nah, buka kurung. Nah, outputnya akan seperti ini. Kenalkan, nama saya Andi dari Surabaya. Nah, jadi kita tes, kita jalankan. Sini di luar dari kelas tumbuhan kita panggil menggunakan sebuah objek, misal tumbuh sama dengan tumbuhan, kita buka kurung, lalu kita masukkan inputannya, ya misal namanya itu padi. Nah, padi, lalu kita koma. Nah, ini untuk parameter kedua, jenis. Nah, jenisnya itu misal bahan pokok makanan, bahan pokok makanan, bahan pokok pangan, seperti ini. Lalu kita panggil kita masukkan actionnya ini tumbuh titik koma. Nah, kita sebut nama fungsinya kegunaan. Kita buka kurung. Nah, kita coba jalankan. Lalu kelihatan inputannya di sini. Nama tumbuhan adalah padi dan memiliki jenis bahan. Nah, dan memiliki jenis. Nah, sini kita koma ya. Oke. Kita ubah kalimatnya agar lebih baik, lebih bagus dengar. Ini kita ubah dulu. Oke, kita jalankan ulang. Nama tumbuhan adalah padi. Ya, padinya ini adalah parameter untuk parameter nama. Nah, dan jenis adalah bahan pokok pangan. Nah, ini untuk parameter jenis. Nah, kita lanjut. Selanjutnya itu yang kita harus lakukan itu membuat objek turunan atau child. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat objek turunan dari kelas orang. Nah, kelas orang ini maksudnya kita tumbuhan. Sesuai dengan skenario yang telah kita bahas di atas, kita akan membuat dua buah objek baru, yaitu objek pelajar dan objek kerja. Ya, saya gunakan itu objek sayur dan buah.
yang mana keduanya akumulasi objek orang, objek tumbuhan ya. Caranya itu kita bisa membuat kelas turunan dengan cara menginginkan kelas induk sebagai parameter sama mendefinisikan kelas. Nah, jadi maksudnya saat kita membuat kelas baru, kita menggunakan tanda kurung, lalu kita masukkan parameternya. Untuk parameternya itu kita menggunakan nama dari kelas eh, nama dari kelas objek induk. Misalnya di sini eh ya, contohnya itu misal kelas pelajar isi orang, kelas pekerja isinya orang. Nah, jadi contohnya misalnya kayak begini. Bawah kita lanjut di sini. Oke. Terus kelas kelas sayur. Nah, di sini kita buka kurung, lalu masukkan parameter. Parameternya itu kita gunakan nama dari objek induk. Kan, lalu kita buka. Nah, untuk contoh itu di sini dulu kita pakai pas untuk eh, menghindari error. Karena kontennya itu kita buat kosong dulu. Nah, buah kita masukkan juga tumbuhan, kita koma, lalu kita tekan pas, kita save. Nah, kita membuat dua buah kelas yang keduanya sama-sama memiliki setiap atribut dan fungsi dari kelas. Nah, dari kelas utama atau kelas induk. Nah, kita meletakkan perintah pas karena kita hanya ingin melakukan perusahaan apa adanya tanpa menambah apapun lagi. Nah, sehingga kita bisa membuat instance dari kelas pelajar dan pekerja serta memanggil fungsi perkenalan dengan cara yang benar identik dengan kelas orang. Nah, oke. Jadi kita itu melakukan pemanggilannya. Pemanggilannya itu sama. Kita akan misal ini kita tinggal copy saja. Nah, misal B B. Nah, bisa saya kasihkan saja tum 1, yang ini tum 2. Lalu kita ubah, kita kasih nama dari objeknya. Nah, ini sayur, ini buah. Lalu kita isikan untuk parameternya. Misal sayur, jahe, oh bukan bukan, coba yang lebih saya tahu jenisnya itu misal temulawak, lawak, lalu kasih misalnya itu bahan pembuatan jamu. Nah, lalu misal buah, misal waktu jeruk, di sini itu uh, yakni vitamin C, vitamin ya, vitamin C. Ya, set. Nah, misal kita lakukan gitaran. Nah, mungkin supaya lebih bagus kita lihat. Sini kita clear saja. Biar jangan keulang. Nah, kita lihat sini langsung terprint ketiganya. Nah, tumbuhan, nah, adalah padi jenis sebelahan. Nah, jadi itu kita harus masukkan ini tumbuhan, kita hapus dulu ini. Nah, yang ini tadi. Nah, saya lupa sini bagian sini saja saya ubah. Namanya itu tum 1. Dan ini namanya itu tum 2. Save. Sini kita clear. Bentar. Oke, coba kita hapus ini saya. Oke. Kita jalankan ulang yang baru. Nah,
Nama tumbuhan adalah padi dan jenis adalah bahan pokok pangan. Nama tumbuhan adalah temulawak dan jenis adalah bahan pembuatan jamu. Nama tumbuhan adalah jeruk dan jenis adalah pingsih. Oke, sudah kelihatan hasilnya. Lalu kita lanjut aja. Selanjutnya itu membuat konstruktor pada kelas turunan. Jadi konstruktor pada kelas turunan itu memiliki perilaku yang sedikit berbeda dengan konstruktor yang terdapat pada kelas induk. Jadi yang disebut konstruktor itu seperti ini ya. Bagian konstruksi di dalam darian itu menggunakan di sini kan kita menggunakan init. Lalu apa yang terjadi ketika kelas turunan itu memiliki konstruktornya sendiri? Ia akan menimpa konstruktor dari kelas induk. Jadi otomatis saat kelas turunan ini punya konstruktornya sendiri, maka otomatis dia akan mengganti konstruktor yang sudah ada pada kelas induk, walaupun kita sudah menggunakan sini parameternya itu kelas induk. Nah, coba misal kita ubah itu pada kelas orang. Pada kelas orang itu sini misal kita hapus. Saya ini kelas sayur deh. Yang bagian dalamnya itu kita misal def in. Bukan kan kelas orangnya. Sini bagian sini kelas tumbuhan def in it self nama jenis ya, bagian sini self nama. Di bagian bawah ini misal kita print sebuah kalimat, print kurung misal fungsi tumbuhan. Kita titik, kita tulis init, lalu eksekusi. Oke. Di sini kita hapus saja yang ini. Kita buat saja di sini. Oke. Setelah kita buat itu, coba kita jalankan. Kita lihat otomatis. Di sini untuk pertama itu otomatis yang kelas-kelas selanjutnya itu atau turunan itu akan ikuti kelas induknya. Karena di sini kelas turunan itu belum punya konstruktornya sendiri, mesti bernilai kosong. Jadi otomatis akan mengikuti induknya. Jadi di sini caranya misal jika kita menambahkan konstruktor pada masing-masing kelas pelajar dan pekerja, misal def in it. Misal yang kayak begini kita buat lagi seperti ini toh. Misal kita tinggal copy saja it. Ini kita cek konstruktornya sendiri toh. Kita cancel saja. Kita copy. Ini jadi dia punya konstruktornya tersendiri. Jadi coba kita jalankan. Oke. Kita lihat fungsi tumbuhan init dieksekusi. Nama tumbuhan ada padi dan jenis adalah bawang pupang. Kita lihat di sini. Saat kelas turunannya itu punya konstruktornya masing-masing, otomatis dia tidak akan mengikuti konstruktor dari kelas induk. Ini kelas induk mesti memprint fungsi tumbuhan init dieksekusi. Sementara turunan itu tidak memprint lagi karena dia sudah punya konstruktornya tersendiri. Lanjut, jadi sangat jelas dari tadi itu bahwa konstruktor kelas induk itu tidak lagi dieksekusi ketika kita membuat instance dari kelas turunan. Hal itu terjadi karena sekarang kedua kelas tersebut telah memiliki konstruktor sendiri. Fungsi di sini ada yang disebut itu fungsi super, dan ada juga kelas induk init. Menimpa instruktor kelas induk adalah ide yang buruk karena hal tersebut akan menghilangkan sebagian dari pewarisan itu sendiri. Jadi tadi itu kita menimpa, jadi otomatis saat kita menimpa itu otomatis pewarisan dari kelas induknya itu akan berkurang. Di sisi lain menambahkan fungsi instruktor ke dalam kelas turunan ternyata justru menimpa fungsi konstruktor dari kelas induk. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya itu ada dua cara. Yang pertama itu kita bisa menggunakan yang namanya fungsi super init. Lalu yang kedua itu kita bisa menggunakan itu
kelas induk init. Nah, lalu yang keduanya itu untuk cara pertama itu super init itu kita cukup memanggil fungsi seperti biasanya, tidak perlu mendefinisikan lagi data self. Nah, misal kayak begini. Itu jadi kita tidak perlu menggunakan kata self lagi. Lalu untuk kelas induk dia itu harus dibuatkan kelas self untuk secara manual. Nah, untuk lebih jelas itu kita praktekkan saja di misal untuk di sini bagian sayur saja kita buat dari sini, kita langsung buat saja fungsi super ya. Oke, super super gitu. Init. Oh iya, bukan gini. Ya, jadi kita langsung saja def init. Nah, kita dar. Nah, langsung otomatis akan membuat sebuah fungsi super init. Nah, langsung memasukkan parameternya. Nah, sementara kalau untuk kelas buah misal, nah ini dia itu kita masukkan secara manual. Nah, misal kita sebut di sini nama dari kelas induknya, tumbuhan di, lalu kita garis init itnya, lalu kita buka. Nah, di sini kita ketik manual self-nya lagi, lalu kita masukkan nama parameter yang lain, nama, lalu jenis. Kita save. Nah, coba kita jalankan. Nah, itu kita lihat dia itu otomatis akan membuat memprint lagi sama seperti sebelumnya. Nah, ini itu tidak menimpa konstruktor dari kelas induk. Terlanjut, jadi setelah fungsi konstruktor dari kelas induk itu tetap terpanggil dari kelas turunannya, nah, baru yang selanjutnya itu berarti menambahkan properti baru yang tidak ada pada kelas induk. Nah, seperti yang telah lalu penjelasannya bahwa kelas turunan akan memiliki semua sifat dan perilaku dari kelas induk, akan tetapi belum tentu kelas induk memiliki semua sifat dan perilaku dari kelas turunannya. Nah, itu artinya kita bisa menambahkan atribut tertentu. Nah, misal untuk penambahannya itu kita tambah saja di bagian dari bawah codingannya tadi itu, tambah saya di sini. Kalau berdasarkan dari tabel tadi, saya itu menambahkan manfaat dan nutrisi. Coba buat di sini jadi sel, tulis manfaat. Manfaat kita sama dengan manfaat. Karena ini tulisannya masih kuning, karena sini kita belum sebut eh, nah kita belum sebut parameternya. Tapi parameter itu bukan kita masukkan ke super init ini, karena itu terpisah sendiri. Kita masukkan pada bagian sini manfaat. Nah, itu otomatis berubah. Lalu di sini kita lakukan hal yang sama, di self ketik nutrisi sama dengan nutrisi. Nah, ini juga kita buat kayak tadi. Oke, save. Nah, jadi penjelasan itu dan terakhir itu disesuaikan kode ketika membuat instansi dari dua kelas tersebut. Nah, jadi misal Denny pelajar Denny Makassar sama negeri Makassar. Jadi otomatis kita akan membuat lagi penjelasan yang baru. Misal sini kan sudah ada nama, asal. Nah, bisa kita tambah di sini bagian sini. Nah, jenis
Saya kita ubah ini namanya itu misal di bahan jamu di mungkin kita gunakan yang sebelumnya saja. Itu tinggal tambahkan saja hal baru. Misal bisa untuk obat-obatan, bisa untuk obat-obatan. Nah, sini kita tambah obat-obatan. Nah, lalu di bawahnya itu setelah kita melakukan pemanggilan di sini untuk fungsinya kita tambah lagi link baru atau panggilan baru. Misal jadi manfaatnya adalah kita ketik lagi nama dalilnya satu titik kita ambil nama dari atribut baru manfaat. Oke, sama seperti sebelumnya. Di sini juga kita lakukan hal yang sama. Misal tadi berbiji banyak. Nah, di sini kita pindahkan tadi isinya itu vitamin C. Yang mengandung vitamin C. Nah, di bawahnya ini kita buat kalimatnya sama seperti tadi juga. Lalu ubah saja kalimatnya. Sini kita ubah saja jadi tum 2. Lalu kita ubah sini nutrisi. Lalu di sini kita ubah kalimatnya. Jadi nutrisinya itu oke. Lalu setelah kita melakukan hal ini di sini jadi sebelum kita run misal kita hapus saja ini fungsi ini karena ini sudah tidak dipakai lagi. Tadi kan cuma hanya untuk ngetes. Kita coba run. Nah, nama tumbuhan adalah padi dan jenis adalah bahan pokok pangan. Nah, di sini kita lihat untuk kelas tumbuhan itu cuma memiliki satu baris. Jadi memang ada atribut yang tidak dimiliki oleh kelas tumbuhan. Nah, sementara di dua kelas turunannya itu nama tumbuhan. Untuk bagian sayur, nama tumbuhan adalah temulawak dan jenis adalah bahan pembuatan jamu. Jadi manfaatnya adalah bisa untuk pembuatan obat-obatan. Lalu ada juga nama tumbuhannya adalah jeruk dan jenisnya adalah berbiji banyak. Jadi nutrisinya adalah mengandung vitamin C. Nah, jadi sini penambahan satu baris ini itu menunjukkan bahwa ada atribut tambahan selain yang dimiliki oleh kelas tumbuhan atau kelas induk. Oke, kita lanjut itu penjelasannya itu untuk output terakhirnya itu akan seperti itu. Jadi ini adalah yang tadi itu adalah hasil akhir dari Python inheritance. Jadi perbedaannya memang ada pada jumlah atribut yang dimiliki masing-masing kelas. Jadi atribut turunan itu otomatis akan punya atribut lebih banyak atau atribut yang berbeda dari atribut tumbuhan. Oke, saya rasa itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.